uh, bagaimana agar tulisan kita itu bisa dipandang sama orang-orang yang ada di jurnal bereputasi internasional. Nah, ini saya akan bawakan materi. Saya minta kalian fokus. Mungkin ada yang pernah di kelas saya juga ya. Ada. Ya. Pokoknya kalau kalian ada di kelas saya itu jangan pernah distraksi saya. Silakan keluar masuk Pak mau keluar. Bisa nanti pembahasan saya di A tiba-tiba nanti bisa di S. Begitu ya. Oke, untuk selamat datangnya dari Ibu. Ibu ini yang mengasuh saya waktu kecil. Jadi paham psikometri ya. Macor saya yang paling utama. Nanti akan dipandu juga dengan Pak Dedi yang akan menghitung analisis reliabilitas. Oke. Belum ada ya? Udah. Oke, untuk ini awalnya adalah Pak Ardi, Pak Dedi. Oh, Pak Ardi. Nggak ada papan tulis apa? Nggak ada. Ada sih di dalam, mau dipindahin. Perlu nyorot Pak. Oh iya dong. Nanti kita sedikit lepas masuk papan tulis ya. Iya. Ada di mana? Itu dinyalakan sih. Ya, gimana sih? Ya, jadi saya mau bilang, nanti boleh silakan kami di bahwa Terus apa hubungannya? di psikologi di mana begitu psikologi itu sangat dekat dengan di Indonesia itu konsepnya berbeda. Psikologi itu dianggap sebagai salah satu tempat untuk menghindari. Nah, padahal ketika kita mau jadi seorang penulis, seorang peneliti, bisa meninggalkan masalah upas. Kenapa ada yang kita sebut? Dan kenapa jadi salah kaprah? Dan kalau kita melakukan analisis faktor, apakah seperti reliabilitas? Apakah reliabilitas nanti kemudian kita menganalisis faktor itu hanya sebagai pelengkap saja? Ya, jadi nah, setelah ini pertanyaan saya dari kuliah saya harapkan kalian sudah punya konsep mengenai berikut cara mengoperasikan. Jadi saya selalu bilang dengan anak kelas saya dan jadi dibutuhkan mahasiswa itu cuma tiga. Kalau masalah analisisnya, yang pertama itu paham konsep, yang kedua bisa mengoperasikan aplikasi, yang ketiga itu bisa mengoperasikan. Ya. Kalau masalah hitungan matematika juga belum diwajibkan. Kita serahkan seluruhnya kepada software. Nah, suaranya keras, kurang keras yang di Zoom. Oh iya, kasih banyak. Nah, kita serahkan sama software sehingga nanti kita kuatkan di interpretasinya seperti apa. Jadi kita perlu juga sedikit mengenai konsep itu. Ya, oke, silakan Charlie untuk memberikan arahan. Terima kasih. Setahu aku, mic-nya itu feedback kalau harus bersih. Kalau mic-nya itu buat di sini doang. Oh, enggak sana ya? Kalau gabungan sana itu mesinnya itu nyala. Yang ini nyala kok. Nah itu di situ. Berarti di dekat situ. Yang mic-nya nggak usah. Oke, berarti mic-nya nggak usah lah ya? Ya.
Oke deh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pertama-tama kenalkan dulu, nama saya Charlie. Si tinja harus pakai K. Ini serius nih. Kalau nggak ada K-nya bahaya. Tahu nggak kenapa? Tiap hari kalian buang pagi hari. Ya. Nama saya Charlie si tinja. Teman-teman, kesempatan hari ini luar biasa banget. Ya. Mengetahui terkait dengan validitas, reliabilitas, dan konfirmatori faktor analisis itu satu hal yang sangat berkaitan di dunia psikologi. Ya. Apalagi kalau teman-teman sekarang mengambil kuliah di semester akhir nih, sudah mau ujian atau tugas akhir, sudah pada tugas akhir semua ya. Masalahnya kita di dunia psikologi itu cuma ada dua teman-teman. Yang pertama, bingung cari skalanya. Yang kedua, ketika sudah ada skalanya, bingung bagaimana cara melakukan pengukuran yang benar. Ya, dapat skalanya, mau kita ukur validitas, reliabilitasnya, sampai dengan konfirmasi faktor analisisnya ternyata gagal. Ya, dan teman-teman kalau boleh tahu bahwa satu cara menguji yang paling baik, yang saya juga akhirnya belajar dari Pak Wahyu adalah yang hari ini akan kalian pelajari. Walau mungkin teman-teman ada yang terjebak, aku mau cari psikologi supaya menghindari matematika. No, ternyata tidak teman-teman. Walaupun di psikologi kita punya 3 cara dalam melakukan penelitian. Ada yang tahu apa aja? Ada yang tahu? Saya kasih token, saya serius. Ada yang tahu apa aja 3 cara melakukan penelitian dalam psikologi, metodologinya? Yang pertama, apa tuh? Yang pertama kuantitatif, yang kedua apa? Kualitatif, yang ketiga mix method teman-teman. Kuantitatif kalian akan berbau dengan angka. Kualitatif berbau dengan sesuatu yang berbentuk verbatim atau bahasa yang kalian akan tulis transkripnya. Yang ketiga adalah penggabungannya. Namun di hari ini kalian sangat akan berfokus kepada kuantitatif, di mana kalian akan mengetahui apakah skala yang kalian sudah pakai itu layak dipakai atau tidak, dapat dipakai atau tidak, dan yang paling terakhir adalah apakah item itu gugur atau tidak. Saya sedikit share pengalaman saya ketika melakukan penelitian. Kita sudah bagus bikin proposalnya, ya. Proposal bagus, introduction bagus, objektif sudah jelas, permasalahan penelitian sudah jelas, variabel psikologinya sudah jelas, metodologinya mau tidak mau pasti harus sudah jelas. Namun permasalahan paling utamanya adalah bagaimana membahasakan angka-angka itu tadi. Bagaimana cara analisisnya? Layak atau tidak dipakainya? Jadi teman-teman mau manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jadi saya harap latihan hari ini kalian mampu memanfaatkan ini dengan sangat baik, karena kalau pelatihan ini di luar berbayar teman-teman dan itu cukup mahal. Even saya sendiri saya pasti tidak akan mau coba join karena mahal biasanya. Jadi manfaatkan sekali lagi teman-teman. Ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung saja. Jika butuh catatan silahkan langsung dicatat saja, karena hari ini pembahasannya sangat luar biasa sekali. Ya, jadi itu saja pengantar dari saya teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya dan selamat mengikuti kegiatannya. Terima kasih. Kopi dulu ya, bukan ngopi, kopi. Saya kayaknya masa pakai mic ya, kedengaran ya? Yang di Zoom kedengaran nggak? Enggak, masa sih? Enggak ada ini Karira. Cuma di situ deh, Ra. Enggak ada yang pakai itu ya? Yang itu yang Satu kedengeran tuh. Kedengaran kan ya? Oh berarti itu. Jelas, harusnya harus di sini berarti. Iya. Oh, kalau lagi Jelas kan ya? Kalau di situ ya? Kalau dekat monitor kedengeran. Iya ya. Iya. Tapi kalau bapak Tapi lagi kalau seandainya di sana, mungkin kita taruh tadi tengah-tengah kali ya mic-nya. Iya. Gampang nenter. Terima kasih Karira. Latihan CFA. Nanti saya coba sajikan data itu dari penelitian saya. Kalian bisa memakai data penelitian kalian. Gitu ya. Sudah di record kan? Sudah, kayaknya sudah di record. Oh, tambahin nanti. Kenapa mereka tidak butuh uji normalitas terkait dengan Yes. pengetahuan biar tidak salah. Tadi itu. Terkait uji normalitas itu nanti akan kita masukkan di estimator.
Nggak bisa ya? Cara masuk apa namanya? Eh flash disk. Ya kan? Ini keluar di sini. Keluar. Iya. Apa ya? Oke. Dilepas dulu, tancapin lagi. Nah itu udah tuh. Tunggu dulu. Tipe bit. Kok nggak bisa? Belokan ya. Cuman itu dulu. Oh gitu. Di sini ada JSP. Apa? Pakai JSP. Oh iya, di sini ada JSP nggak ya? Nggak ada JSP ya? Di Kayaknya lab ya? kamu join Zoom deh mas. Nanti pakai laptop kamu aja nge-share di Zoom aja langsung. Oh gitu. Pakai yang itu ada konektornya. Oh ini konektor ini ada nggak ya? Konektor. Tapi layarmu tutup dulu yang hal-hal aneh-anehnya. Ntar aku coba buka Zoom dulu kali ya. Yang lihat ini jangan dibuka. Coba. Udah apa deh? Bentar, Bro. Keluar. Apa itu? Aku format dulu. Format pakai FAT coba. Di sini berarti nggak ada JSP ya? Tidak ada itu. Nggak ada kayak gini. Nggak ada ya? Kalau ada JSP, bagaimana cara kita analisisnya nanti ya? Iya nih nggak bisa ya. Pakai kamu punya aja. Punya aja deh. Kayaknya ada ininya. Tancapin di laptop aja deh mas. Ada MV-nya. Bukan airnya. Di dokumen. Dokumen. Ya nggak ada Pak deh. Bukan di dokumen di tulis. Aku masuk ini aja nih. Masuk apa namanya? Masuk Zoom aja ya, biar Bisa dilihat yang iya. Ini aku kasih ininya ya, aku kasih apa namanya? File-filenya.
Iya, begini aja. Ini bukan yang benar. Nah, ini kan lebih ringan dia. Ini PPT-nya, template-nya, template tua ya. Kenapa? Template tua kan. Nah, oke, kita mulai. Nah, saya sempat membaca beberapa artikel ya. Kita sebut saja lah. Kayaknya Mas Wahyu kalau ke sana harus pakai mic deh, biar keras suaranya nanti. Iya ya. Tengah-tengah sini aja. Untuk artikel itu artikel kita, artikel ini saya itu membicarakan tentang salah satu variabel di mana untuk menguji variabel tersebut agar bisa dipakai yang menampilkan pengujian validitas dan reliabilitas. Betul kan? Begitu kan? Ya. Jadi nanti pasti ada pertanyaan dari apa namanya? Dari pembimbing ataupun penguji pasti menanyakan mana ya, mana reliabilitas. Lalu buatnya validitas itu terkait dengan bukti. Di sini paham ya? Oke. Nah, deskripsi tersebut dia menampilkan validitas induksi dan reliabilitas induksi. Apa itu? Artinya dia mengambil validitas dari peneliti sebelumnya untuk ditempatkan kepada validitas yang dia ikuti. Jadi seperti itu juga. Ya. Saya tesis S2 saya itu mengenai meta analisis koefisien alfa dan beta. Ya, bahwasanya untuk melakukan meta analisis koefisien alfa atau reliabilitas itu tidak diperbolehkan untuk mengambil angka dari reliabilitas yang artinya apa? Reliabilitas yang itu atau reliabilitas yang diambil dari peneliti sebelumnya itu sebetulnya tidak bisa dijadikan acuan apakah ataupun kita reliable atau tidak. Oke? Dan ini juga benar. Berarti kan sudah lulus. Ya kan saya bilang sedikit ulangan. Mereka sudah lulus mengatakan itemnya jangan diubah-ubah nanti reliabilitas. Ini adalah kesalahan seperti itu. Paham ya? Nah, itu pertama. Kedua, reliabilitas itu alat ukur atau skor. Reliabilitas itu alat ukur atau skor. Alat ukurnya yang reliable atau skornya yang reliable. Hah? Ayo. Gimana? Alat ukurnya saya pakai minyak angin nggak apa-apa ya? Kan buat. Alat ukurnya yang reliable atau skornya yang reliable? Hah? Kalian boleh cek di berbagai jurnal. Terkait dengan artikel banyak sekali membicarakan mengenai reliabilitas dari sebuah skor. Artinya apa? Skor tersebut. Dan artinya skor tersebut maksudnya adalah. Nah, kita tadi membicarakan apa? Bicarakan mengenai nah,
Jadi kalau misalnya di binus kan harus ada LO-nya kan apa kan gitu kan. LO-nya ini saja ya, memahami konsep true score dan reliabilitas, konsep validitas, metode analisis faktor, kemudian mampu mengaplikasikan analisis dan GSP, mampu membuat interpretasi. Nah, konsep score test. Atau masalah reliabilitas. Jadi kalian ini misalnya ada sebuah item satu, ya ini kita sebut X1 ini adalah item ya. Ini kita sebut sebagai si A yang ada satu, si B, X1, X2, X1, X2, X3, X4 dan X5. Jangan salah. C, Charlie, ini B. Apa itu? Nah, kalau saya kemarin mengisi secara yang paling ini, kan satu mengisi kan, Pak Charlie mengisi kan, dan Pak Bay mengisi apa namanya skala intelijensi. Kalau skala intelijensi pasti jawabannya di ini kan kedua kan, ya atau dikotomi, betul nggak? Itu jawabannya misalnya X1 0, X2 1, X3 1, X4 1, X5 0. Begini ya, pasti ya. 0 berarti dia salah, 1 berarti dia benar. Kalau saya ikat misalnya 5 poin. Ya, Charlie jawab setuju. 3 misalnya netral, 4 setuju dan 5 setuju. Kita mengambil nilai dari Pak Charlie ini menggunakan ini penjumlahan, betul kan? Penjumlahan. Pak Charlie misalnya nilainya 3, Pak Bay nilainya 3 dan Pak Charlie nilainya 19. Dua skor ini disebut adalah skor komposit atau dinamakan sebagai skor mentah. Kalian pasti nggak tahu ya. Kalian menjumlahkan skor kan? Skor dijumlahkan satu persatu, dijumlahkan. Betul? Nah, kalau seandainya skor ini kalian jumlahkan, itu kita sebut sebagai Pak Pantulis nggak kelihatan katanya. Pak Pantulisnya nggak kelihatan. Ya nggak apa-apa, nggak bisa memang. Nggak bisa. Zoomnya juga nggak bisa kan? Nggak bisa lihat. Ya apa-apa ya. sudah. Iya. Nah, aku bantuin. oh iya. Terima kasih Cimu. Tuh. Katanya di suaranya kurang agak Oh gitu. Kak, harusnya Wahyu berdiri sini memang. Tapi sambil nulis. Ya udah. Ya, mudah-mudahan kedengaran ya. Kedengaran. Nah, skor yang komposit ini atau kita sebut sebagai skor mentah. Ya. Skor mentah ini kita sebut sebagai X. Dan kita harus tahu, memang sudah prinsip bahwa X ini, ya X ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah skor sebenarnya, yang kedua adalah M. Oke? Perhatiin dulu. Bahas ini kalian bakal lebih mudah untuk memahami siapa. Kira begitu.
Ya. Nah, artinya kalau seandainya skor tersebut tidak ada kesalahan, maka X skor tadi 19 untuk Pak Charlie dan 3 untuk Pak Baik itu sama dengan T, sama dengan true skornya, skor sebenarnya. Tapi faktanya nggak seperti itu. Fakta skor itu nggak seperti itu. Contoh, misalnya Pak Charlie ikut ujian matematika 10 soal, nilainya 8. Ya, 10 soal nilainya 8. Ternyata 3 soal Pak Charlie itu lompat. Kalau 3 soal Pak Charlie itu lebak. Skornya berapa ya? Skor seharusnya 5. Skor sebenarnya skor kesalahannya 3. Berarti nilai Pak Charlie X itu adalah 8, terdiri dari T-nya itu adalah 5 dan errornya adalah 3. Kalian yakin bahwasanya yang kalian menggunakan skala apa nih, taruhlah skala kecemasan 19. Kalian datang dapat skor 19. Ini betul-betul skor kecemasan kalian. Maksudnya kalian ketika mengisi sebuah angka, mengisi sebuah kuesioner, mengisi sebuah instrumen, ternyata kalian sedang mengalami masalah dalam lingkungan kalian, misalnya distribusi pajak. Itu ada error di sini. Oke. Berarti dari situ kalian sudah tahu bahwa menggunakan skor mentah itu sudah sesuai tuh. Nah, sementara yang kalian sedang jalani sekarang, kemungkinan besar kalian menggunakan analisis regresi, ya kan? Kalian itu menggunakan skor mentah untuk membuat sebuah pemodelan matematika, kemudian kalian analisis, kalian interpretasikan, dan kalian belum membuang error-error. Artinya kalian belum mengkoreksi error-error. Artinya apa? Analisis yang kalian lakukan kemungkinan besar itu salah. Makanya sulit ketika nanti diterima apa namanya di jurnal bereputasi, itu sulit. Karena kalian masih menggunakan skor. Yang diterima. Nah, kalau sedang ada error, maka formulanya adalah N tidak sama dengan T dan error lebih besar daripada begini kan? Oke, next. Ini oke, next. Nah, kita bantu. Dan pertanyaan bagus kan? Kalau saya kalian tidak dapat nilai bagus, berarti kalian kalau nggak bisa mengikuti kuliah selanjutnya, betul nggak? Betul, ya kan? Kalau saya kan statistik kalian bagus, nanti kalian sudah siap untuk menghadapi kebetulan ini ya. Nah, yang dianggap itu adalah X sama dengan T plus E, yang di bawah adalah varian X sama dengan varian T dan varian error. Bedanya ada ya. Kenapa saya harus menyajikan ini? Kenapa? Karena statistik itu adalah untuk melihat variabel. Variabel itu adalah sesuatu yang bervariasi. Kalau tidak bervariasi, buat apa kalian gunakan statistik? Kan gitu. Betul ya? Misalnya di dalam sebuah kelas, itu hanya ada satu orang. Perlu nggak kalian untuk menggunakan statistik menghitung distribusinya? Perlu nggak? Perlu. Kenapa? Karena dia tidak variasi. Nah, maka kita
bahas mengenai bagaimana varian ini bisa kita gambarkan di sini. Oke, next. Oh, begitu. Nah, contoh seperti ini. Yang ini, misalnya Pak Charlie ya, ini paling banyak Pak Charlie. Wah, mau install JSP nggak? Ngukur atau nimbang berat badan dia di sebuah timbangan. Oke. 1000 kali. Sebanyak 1000 kali. 1000 kali ya. Oke. Timbangannya nggak rusak, sudah dikalibrasi dan pemakaiannya langsung sekali. Akhirnya sampai 1000 kali pacarnya itu beratnya itu 50 kilo. 50 kilo meskipun beratnya nggak mungkin 50 kilo kan? Nggak mungkin ya. Ya. Beratnya 50 kilo. Oke, berarti diagramnya akan atau distribusinya akan seperti paham? Kemudian Pak Charlie timbang 1000 kali dengan timbangan yang berarti ini simak. Ya, distribusinya akan menjadi seperti ini. Meskipun nanti errornya itu dianggap sebagai deviasi yang akan dijumlahkan hasilnya. Oke. Sekarang di gambar berikutnya, yang gambar ada 100 orang mahasiswa BINUS, timbang 1000 kali, timbangannya betul, nggak ada error, sudah dikalibrasi, maka beratnya itu bisa bervariasi, tapi minnya tetap 50 kilo. Bervariasi, ada yang beratnya 49, ada yang beratnya 52, ada yang beratnya 55, ada yang beratnya 45, tapi ketika dihitung minnya tetap 50 kilo. Mereka bervariasi karena apa? Karena sampel. Betul? Karena yang awal satu orang. Yang kedua karena sampel. Varian karena sampel. Yang B hasilnya sama. 100 orang ditimbang 1000 kali, tapi dengan timbangan yang rusak. Oke. Maka akan mengembang distribusinya. Karena apa? Selain dia bervariasi karena sampel, tapi dia bervariasi karena kesalahan. Dinamakan sebagai error varian measurement. Paham ya? Paham? Maka ke sebelumnya ini. Maka konteks bahwa ini itu dapat kita terapkan. Ya, bahwasanya varian dari skor tadi yang kedua, yang apa namanya grafik kedua, coba cik yang tadi bahwasanya yang grafik tadi Dia bolak-balik. bahwasanya yang ini, ya, bahwasanya yang apa namanya itu figur yang bawah itu varian T ditambah varian L. Betul kan? Berarti berlaku kan untuk yang ini. Karena kita berbicara mengenai sampel. Paham nggak? Paham ya? Dari sini paham ya? Sampel sama varian error varian. Ya. Ya. Varian sampel dan varian error. Oke. Pengulangan yang dilakukan sebanyak berapa kali? 1000 kali. 1000 kali. Andaikan ya. Variannya apa tadi? X tersebut varian skor, ya. Itu sama dengan varian dari P. Ulang lagi, hasilnya tetap seperti ini. Berarti kalau saya dengan varian X
sama dengan varian T, berarti varian errornya sama dengan kok nomor D yang jawab sama dengan ulang 1000 kali. Pengulangan itu konsisten nggak? Andai kan variannya ini adalah 10, skornya adalah konsisten nggak? Itu dinamakan sebagai reliabilitas. Nah, itu adalah reliabilitas. Maka reliabilitas adalah jika kalian mendapat sebuah skor 0,80, 1 dikurang 0,80 berapa? 0,20 adalah. Paham di sini? Paham nggak? Ulangi lagi. Nah, tadi kita berbicara mengenai 1000 kali timbangan. Ya, 1000 kali timbangan diulang berulang kali dan hasilnya adalah varian X sama dengan varian Y. Varian X sama dengan varian Y. Dan varian errornya itu adalah 0, maka ini disebut sebagai repeatable, konsisten. Ya. Reliabilitas itu apa? Untuk melihat konsistensi. Ulang. Dari kami ya. Yang reliable, ya, alat ukur, skor yang reliable dari sebuah alat ukur, artinya tidak ada gitu. Cuma kita kalau berpikir seperti itu naik nggak kayak gitu. Sesuai dengan realita yang ada. Maka para ahli membuat outscore, batasan nilai. Oh, minimal errornya itu 0,30 misalnya. Menurut Jim Nunelli tahun 1970 di bukunya itu psychometric method 0,30 boleh 0,70 dianggap sebagai skor yang tidak sesuai dengan. Tapi kalau sampai kemarin dalam rumus matematika ya varian X sama dengan varian T. Maka kalau seandainya kita masuk ke dalam ranah korelasi tersebut rho X dikali T sama dengan 1. Kalian coba cari di beberapa jurnal psikometrika, yang jurnal salah satu jurnal bagus ya di psikometrika, baca dia bisa jadi. Nah, itu hasilnya adalah 1. Kalau 1 dalam korelasi kan artinya identik. Atau ketika varian X dibagi dengan varian T, ya varian X dibagi dengan varian T, hasilnya adalah 1. Dulu dibagi 10 berapa? Kalau 10 bagi 10 1 berarti 10 sama dengan 10. Varian X sama dengan varian Y. Varian skor sebenarnya. Oke, konsep reliabilitas paham? Terkait dengan repeatable atau konsistensi paham seperti itu? Maksudnya adalah paham? Oke, konsep kalian sudah dapat ya berarti ya. Nah, metodenya ada beberapa. Menggunakan test retest. Test retest itu seperti tadi. 1000 kali. Pertama, kedua, ketiga. Dengan form yang paralel. Artinya form pertama dengan form kedua itu ukurnya sama. Oke. Yang kedua split half. Dibelah 2. Ada satu
metode dinamakan sebagai internal konsistensi, di mana kemunculannya itu untuk mengantisipasi kesulitan yang dilakukan oleh para peneliti dalam melakukan tes. Mungkin ya, ya mungkin saja sih sebetulnya kalau mereka beberapa dari rela untuk meluangkan waktu melakukan pengujian reliabilitas. Jadi misalnya Anton, misalnya diuji mengenai skor reliabilitasnya, tes pertama, tes kedua, tes ketiga, tes keempat, atau gini deh, kalian ikut TOEFL dalam sebulan mungkin nggak 3-4 kali, tapi cuma 1 kali kan? Internal konsistensi kemunculannya untuk memfasilitasi para peneliti tidak melakukan tes tes. Ya, salah satu bentuknya apa? Alpha Cron. Biasanya kalau mau tuh deg-degan loh, serius loh. Kalau mendatang lagi hari Jumat tuh, hari Jumat dari Agung gitu. Gimana? Jadi internal konsistensi adalah Definisinya. yang terakhir tadi yang saya bilang. Kemunculan internal konsistensi itu untuk memfasilitasi para peneliti agar tidak kesulitan dalam melakukan tes. Internal konsistensi itu caranya adalah memanfaatkan seluruh informasi dari item, jumlah item, varian item, dan kovarian. Bentuknya apa? Bentuk yang paling oke, bentuk yang paling apa namanya? Yang paling terkenal dan sekarang yang dipakai itu adalah lomba alpha. Jadi itu sudah bentuknya yang paling bentuknya adalah lomba alpha. Makanya lomba alpha itu adalah koefisien internal konsistensi. Nah, dia memanfaatkan seluruh informasi dari item. Rumusnya itu adalah H, K-nya adalah item dibagi 1 minus K. Artinya item ya. Item 1 dikurang jumlah, 1 dikurang jumlah item, kemudian 1 dikurang, nah ini adalah varian item dibagi varian total. Rumus Cron-Laal, lihat jumlah item merupakan informasi item, varian item merupakan informasi item, varian item merupakan informasi item. Kalau seandainya apa namanya item yang 4, kita buat aja matrik x1, x2, x3, x4, kan gitu ya, x1, x2, x3, x4, ya. Varian itemnya mana? Varian itemnya ini, varian x1 dengan x1, x2 dengan x2, x3 dengan x3, varian x4 dengan x4 itu varian. Kemudian kovariannya adalah x1 dengan x2. Begitu. Jumlahnya itu berapa? 4. Berarti 1 dikurang 4 sama dengan 3. Nah, varian itemnya ini yang tidak model. Ya kan? Kemudian yang varian totalnya seluruh jumlah dari kovarian dan varian. Betul? Oke, ini adalah apa namanya bahan-bahan dari korban. Itu slide-nya udah jalan berapa jauh? Nggak suruh pindah, udah. Maka
ketika kita masuk ke dalam peromba alfa, bisa nggak kita mengestimasi terus skor? Bisa nggak? Bisa nggak? Ya, ada. Ya, menggunakan ini. Oh, ini yang paling sering dibawakan yang paling penting adalah standar error of zero. Ya, dimana kita cari dulu nih. Misalnya ini adalah standar deviasi dikali 1 dikurang reliabilitas kemudian dikuadratkan. Jadi silakan nanti dihitung kalau saya mau. Semisal ini kok rumusnya nggak begitu kok. Jadi reliabilitas contoh misal begini. Coba lagi coba mau dihitung bareng-bareng nggak? Coba hitung bareng-bareng ya kita ya. Biar ada skor ya. Jadi skor itu bukan itu. Skor isinya gitu. Gitu. Contoh misalnya kita anggap saja semnya itu 1,80. Reliabilitas 0,80. Berarti terus skornya dulu misalnya terus skornya itu berarti reliabilitas 0,80 kemudian dikali berapa? Misalnya skornya itu adalah cari tadi lah 19. Ya kan? Minnya 10 kali min. Oh ditambah. Biasanya itu berapa? Kurang dulu ya, jangan langsung dikalikan ya. Kurang dulu 19 kurang 10, kemudian 0,8 dikali 9, terus ditambah 10 berapa? Banyak. Hah? 17? 17,2? Ampun. Ampun. 17,2? Coba lihat, skor Pak Charlie. Skor Pak Charlie. Berubah nggak? Berubah nggak? Awalnya 19. Terus skor yang sekarang setelah dikaitkan dengan reliabilitas dan min, berubah nggak? Berubah. Nah, sekarang kita hitung interval kepercayaannya menggunakan Stanley method. Jadi skornya kita apa namanya? Kita batasi 0,05 ya, 95% ya. Jadi kalau saya lihat 95% itu 1,96. Jadi kurang lebih 1,96. Reliabilitasnya SM-nya berapa? 1,80. Harus 1,80 aja ya. Kemudian reliabilitasnya 0,80 berapa? Berapa? Yang nanti tahu ini adalah 17 berapa? Nah, 2,8 berarti 17,2 ditambah 2,8 dan 17,2 dikurang 2,8. Itulah bentang dari. Jadi ini berapa Pak? 17,2 ditambah 2,8 sama dengan 20 ya. 20. Kalau saya jadi kurang berapa? Berapa? Hah? Berapa? 15? Ada telepon kayaknya. 14,4. Tuh.
Ada ini masalah sedikit. Bentar ya, fix dulu ya. Oke, dihitung dulu. Kayak gini harus harus pemeter. Sudah dihitung? Belum. Sudah dihitung belum? Berapa? 20 dan berapa? 14, berarti skor sebenarnya dari Pak Chandri itu berada dalam rentang 14,4 sampai Emosi. Oke. Baik, dengan apa? Skor apa? Koko variabilitas matrik itu menggunakan skor Koko. Depan tersebut variabilitas memakai skor Koko. Dibuat varian, dihitung minnya, dihitung variannya, kemudian varian dikalikan dengan varian yang dibuat derivatif. Kecuali skor. Kita tahu bahwa skor mentah itu berisi skor sebenarnya dan error. Lantas kalau misalkan error yang perlu dikoreksi, kira-kira skor variabilitasnya percaya nggak? Ya kan? Makanya saya katakan, jika kalian ingin menggunakan lomba apa, di mana matriknya atau bahan bakarnya adalah skor mentah, skor komposit, harus ada asumsi yang terpenuhi. Oke, next sih. Harus ada asumsi yang terpenuhi. Enggak. Ya. Ya. Asumsinya apa saja? Unidimensionalitas. Semua item mengukur satu hal yang sama. Kemudian error bersifat random dan serta error tidak saling berkorelasi. Dan selanjutnya paralel atau minimal tau ekuivalen. Maksudnya apa kalau misalkan paralel atau minimal tau ekuivalen?
seluruh tingkat kesulitan dari setiap item itu sama. Bisa nggak kalian memastikan? Ada item matematika nih. Kalian harus kalian sudah belajar teori tes klasik kan? Ada tingkat kesulitan kan? Ya, seluruh tingkat kesulitan itu sama setiap item. Kira-kira bisa nggak kalian memenuhi itu? Pertama, unidimensionalitas. Artinya, kalau misalkan kalian punya 4 item itu sudah dijamin mengukur satu konstruk yang sama. Mungkin nggak? Atau bukan mungkin, kalian pernah nggak mencoba itu? Memastikan atau memberikan bukti secara statistik bahwa kalian punya 4 item, membuktikan secara statistik bahwa 4 item itu betul-betul mengukur konstruk yang sama atau mengukur variabel laten kalian atau mengukur dimensi kalian. Pernah kalian buktikan itu terlebih dahulu sebelum melakukan reliabilitas? Pernah? Kalau saya sudah pernah, oke. Yang kedua, error bersifat random dan korelasi dan error tidak saling berkorelasi. Memastikan lagi. Bahwa di dalam sebuah skor terdiri dari true score dan error. Artinya kalau saya item 1, item 2, ada true score, ada error, betul? Ada true score, ada error. Maka error 1, error 2 ini tidak saling berkorelasi. Bisa memastikan itu. Dan yang terakhir adalah paralel. Item 1 dan item 2 ini tingkat kesulitan sama. Sejauh pernah saya melakukan membuat item yang paralel. Dari 40 item yang saya kembangkan, saya baru bisa sampai level original tingkat kesulitan yang beda. Pernah saya coba, saya samakan tingkat kesulitannya atau saya konstankan tingkat kesulitannya, itu cuma tersisa 9. Dan itu berarti sulit kan? Yang sudah-sudah, makanya reliabilitas tidak memenuhi asumsi-asumsi. Fakta yang kita kita lihat dari internasional, mereka hanya melanjutkan reliabilitas tanpa memenuhi asumsi-asumsi dari itu. Bahkan yang paling parah, yang tadi saya bilang, induksi reliabilitas orang dipakai karena kita memakai alat ukurnya, mungkin kita laporkan saja. Ini sudah reliable kok dari kita sebelum. Iya, simbol mereka, simbol kita. Reliable. Oke. Jadi kalau misalnya kalian melakukan skripsi, pembentukan skripsi harus memastikan dulu. Dari tangan. Ketika validasi sudah bagus, ketika kalian uji CFA, kalian nggak perlu lagi menguji reliabilitas. Karena CFA itu adalah mengadopsi konsep true score dan error. Cuma errornya dia sudah dikoreksi kok. Jadi sebenarnya reliabilitas dulu atau validitas dulu? Validitas dulu dong. Soalnya kan kalau di sini kan di ininya realitas dulu. No problemnya. Karena harus ada asumsi yang terpenuhi dari reliabilitas. Kimun tambah cantik ya? Bohong. Bertanya dulu. Nah, maksudnya Pak Cari mungkin ada yang Pacarnya tambah ganteng. Sebelum yang lain nanya, Iya, reliabilitas. menarik kalau kita melihat satu reliabilitas ya dengan skor minimum yang Mas Wahyu sampaikan 0,7.
sebelum kita akan bahas ada beberapa poin di mana ada beberapa referensi bisa menyatakan bahwa ketika sosial dia itu bahkan 0,4 masih bisa dilakukan untuk satu penelitian. Nah, pertanyaan pertama adalah mengapa reliabilitas itu tidak menjadi skor absolut? Nah, sekaligus ke teman-teman juga nanti paham kok bisa sih reliabilitas dalam penelitian sosial itu kenapa kok nggak absolut? Padahal kalau kita mainnya penelitian di teknik, dia wajib skornya hit ke skor absolut. Ya. Kemudian, mengapa akhirnya standar tadi yang digunakan 0,7, tidak menggunakan batasan-batasan lain, dan ada satu buku yang menyatakan bahwa 0,4 saja udah bagus. Nah, ini saya mau minta pandangan dari Mas Wahyu. Itu. Terima kasih, jawabannya keren Pak. Ya, Pertanyaan. Pak tadi pertanyaan menyulitkan saya. Ya, jadi kalau saya katakan 0,7, ini acuan saya, karena itu sudah dilakukan simulasi matematika oleh Jim Nunali, bahwasanya 0,7 itu berdasarkan Jim Nunali tahun 1970 itu punya ada psychometric method. Dia sudah melakukan simulasi terkait dengan reliabilitas acuan itu berapa sih sebetulnya, dengan berbagai macam logika bahwasanya kalau misalnya di atas itu sudah dianggap memiliki reliabilitas yang kita mengacu itu saja. Ya. Dan di beberapa jurnal pun mengacu dengan jurnal, bahkan ada juga yang apa namanya mengambil dari ahli lain juga nggak masalah, tapi acuan yang terkecil bagi saya itu sama di 10 jangan ada di bawah. Nah, kalau saya reliabilitas terkait dengan kenapa tidak menjadi skor yang absolut, tidak hanya reliabilitas dan validitas pun seperti itu. Bahkan kronda apa? Misalnya kalian empat item nih, 4 item, ya, 4 item di dalam kronda alpha itu bisa nilainya 0,60, bisa nilai reliabilitas 0,60. Kalian tambahkan saja item. Kronda alpha itu kalian tambahkan item yang mirip-mirip, misalnya menjadi 20 item, itu otomatis reliabilitas kalian punya sana ya. Ya, itu begitu. Mungkin kalau misalkan di teknik itu yang dilihat bukan ini kali, bukan respon manusia kali. Kalau di sini kan yang dilihat kan respon dari manusia yang dalam sikap dan perilaku, makanya itu ya contoh saja misalnya kita acuan ukurnya apa sih dari sosial, kita gunakan standar deviasi, yang lain punya sentimeter, punya kilometer, kita punya standar deviasi. Jadi kira-kira seperti itu Pak Caki. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain yang di Zoom mungkin? Kalau ada pertanyaan? Itu sudah ada itu diterima. Kan ada yang harus ini. Ada 3. Terus tahunya kalau realitas kita sedang memenuhi asumsi itu lagi. Cimun, pertanyaannya, Cimun tuh mana yang masih isi-isi Mas? Ya sekali dulu. Pemenuhan asumsi reliabilitas itu ada di siapa? Apa itu namanya yang dimaksud sebagai sesuatu yang paralel atau minimal tahu ekvivalen? Apa itu reliabilitas dari mana? Misalnya terus error berkorelasi atau tidak, atau error itu minimal distribusi normal. Mengapa CFA tidak EVA? Nah, itu menarik. Apa? Mengapa CFA tidak EVA? Biar teman-teman juga tahu. Nah, itu pertanyaan paling awal nanti akan saya bahas. Karena kan udah ada ininya, tinggal Tapi kan tidak semua orang tahu. Nah, pokoknya pertanyaan dasar sekali ini harus dijawab. Ada pertanyaan sebelum kita masuk? Jadi belum masuk ya. sudah paham mengenai apa itu reliabilitas, mulai dari sesuatu yang repeatable, konsisten, kemudian dasarnya dari itu skor,
kemudian bagaimana terus composite score itu dijadikan dasar bagi menghitung kronma alfa, dan bagaimana kronma alfa itu ditempatkan secara baik dan benar. Pemenuhan asumsi. Pak, Itu Bapak mohon maaf. Itu. izin bertanya, jumlah Nah. minimal jumlah sampel untuk testing kembali. Ini sampel itu selalu menjadi perdebatan. Saya kalau seandainya ditanya masalah berapa sih sampel yang baik, semakin banyak semakin bagus. Minimal. Apa? Minimal. Kalau seandainya minimal ya kita pakai Pak Munten aja yang menggunakan pas itu 250. Makanya kalian itu kalau nyari sampel itu yang banyak ya, jangan sedikit ya. Kecuali kalau seandainya kalian melakukan eksperimen itu beda lain cerita ya. Kenapa eksperimen itu desainnya ini sudah sulit, gitu loh. Saya itu sampai sekarang belum berani pakai eksperimen. Ya. Saya punya kemampuan untuk melakukan penelitian eksperimen, tapi saya nggak berani. Kenapa? Karena itu reportnya luar biasa. Hasilnya itu memberikan gambaran adanya kausalitas, kan gitu untuk eksperimen. Cuma kalau seandainya salah sedikit dalam melakukan desain penelitiannya, kalau saya 250 itu merupakan sampel yang, nah kalau sampel itu maksudnya sampelnya nanti akan menghasilkan parameter yang stabil apa tidak, itu pasti pertanyaan. Semakin banyak sampel semakin bagus. Saya bilang di anak bimbingan saya tuh sampel itu berapa? 5. Sama kan? 25. Sama. 300. Kenapa Pak Wahyu harus 250? Karena sudah diuji melalui structural equation model, pakai data simulasi juga, dan dipakai oleh berbagai penulis terpercaya. Ketika 250 menggunakan SEM, Ya. berarti dia akan sangat mengutamakan bootstrapping. Ya, bootstrap adalah satu hal yang cukup bisa merusak data sebenarnya. Mengapa 250 menjadi satu panutan yang baik? Mengapa tidak menggunakan maksimum simple size untuk menjadi tolak ukur minimum? Nah, ini aku harus tahu. Maksimum batas maksimum atau minimum sampel itu banyak ya, misalnya saya lupa menggunakan apa itu cara mengambil sampel misalnya. Cuma kan problemnya seperti ini. Kalau seandainya validitas dari sebuah item atau reliabilitas dari sebuah item itu, apakah nanti parameter yang dikeluarkan itu akan stabil atau tidak? Artinya akan konvergen atau tidak? Kan pertanyaannya. Kalau seandainya masalah bootstrap, saya pikir kurang lebih hampir sama dengan metode Bayesian. Wah, ini apa aja nanti pelajari kan gitu kan. Maksudnya bootstrap itu, kalau kita punya sampel yang sedikit, itu akan dibantu dengan sampel di komputer. Kira-kira seperti itu. Itu betul, itu akan merusak parameter. Intinya begini, semakin banyak sampel itu akan semakin baik. Kalau seandainya 250 kalian itu kurang oke, cari rujukan, kita pakai rujukan. Rujukan itu ada satu parameter 10 orang atau satu parameter 20 orang. Kalau seandainya satu item sama dengan 20 orang, berarti kalau seandainya kalian punya 40 item, itu ada berapa orang? 800 orang. Karena itu yang dulu saya pelajari. Yes. Saya sering debat sama pacar, cuma ujung-ujungnya kita lagi saya mau buka juga. Hati saya udah nggak bisa dipisahin dong. Saya nggak apa-apa disebut lagi-lagi pemuda. Mohon maaf Mas Wahyu, saya harus tanya itu supaya nanti teman-teman juga paham ketika siapa tahu nanti pas ujian skripsi ditanyakan itu. Karena ketika kalian menggunakan JSP itu bootstrapnya satu responden kita dikalikan minimal 1000 sampai dengan 1 juta. Sehingga tendensinya dia akan bagus. Yes. Ya.
Tapi ketika orang yang CBSM, basicnya dia sangat tidak menyukai itu. Bagaimana pendapat Mas Wahyu? Iya, bukan saya nggak ini ya, tapi saya anti, bukan anti juga ya, tapi saya kurang menyukai PLS, partially square. Kenapa? Bagi saya itu seperti peluru perak, artinya dengan PLS itu kita bisa membuat sesuatu yang sebetulnya tidak signifikan. Kalau covariance base itu betul-betul kalian bertarung dalam matrik korelasi dengan sampel yang ada. Makanya saya belum pernah seumur hidup mengambil step, karena saya lebih mementingkan bagaimana cara mengambil sampel. Tantangan utama dalam penelitian adalah mengambil sampel. Kalian enak sekarang udah pakai Google Form. Saya dulu minta lebih akor, itu benar. Minta pakai ini, pakai lebih parah lagi mungkin kan waktu zaman kita dulu. Pas, konsep paper and pencil. Tidak ada minta pergi dulu kan saya kan saya kan bisa nanti saya itu di kertas baru print akhirnya disuruh orang itu mengisi. Itu pertama. Kedua, kita input ke dalam Microsoft Excel. Input ke dalam Microsoft Excel itu saya nggak punya komputer dulu. Gimana deh? Dulu iya kan? Sedih banget loh. Tapi saya dapat hampir 1.000 orang. Kayaknya berapa? Jangan yang apa saya. Kalau ada pernah Kau bayar itulah maksudnya saya kalau ini tidak paham ya dari metodologi penelitian, saya tidak terlalu berberatkan inklusi dan diskusi. Jadi saya jelaskan kriteria. Dari sampel saya tidak saya agak longgarkan. Makanya kalau saya sedih kalau tandingan kalian sekarang ini sampel 100 aja udah kucing. Belajar, meneliti, atau orang gitu. Mahasiswaku ada yang 1.000 loh. Nah, juga banyak juga di Indonesia apa namanya sampel banyak sampai 500 sampel dari Ibu saja tapi saya sedih kalau yang cuma 100. Tidak, kita nggak bahas eksperimen karena sulit. Eksperimen aku 500. Eksperimen aku 500. Oh, bisa kasih. Sampel saya 2.000 buat Eksperimen. gua dong. Enggak, ini eksperimen. Eksperimen jangan. Saya termasuk jadi sampel tadi. Jadi saya udah belajar penjilat. Ya kan, lanjut kita bahas. Oh iya, itu bisa. Bisa setelah dokter. Saya dalam hidup saya sampai sekarang selalu Ini faktor analisisnya. Udah nyamurin. Kenapa Pak? Pertanyaan dulu. Iya, ada pertanyaan nggak? Iya. Faktor analisisnya suka break ya. Tanya dulu ini. Iya. Karena itu sangat susah menurut saya. Ya kan makanya saya katakan ya utamakan terlebih dahulu kualitas. Baru setelah kualitas terpenuhi, silakan kalau saya begitu berkualitas dan juga ada masalah asal tidak menggunakan kualitas konten ya. Kalian sudah punya GISP terus dimanfaatkan gratis dan tinggal waktu itu Makanya itu dulu ditarik dulu. tarik dulu. Hilang. Ya, menjadi poin S1 Iya. Kita masuk ke analisis. Ntar aja. Ayo siapa yang bisa bantu daftar hadir? Kenapa tadi dokter? Tadi hilang. Dia harus ditarik tuh. Hilang. Dari coba di Stop share dulu ya. stop share dulu nanti share lagi. 11-16 Mas Wahyu, apakah pertanyaan dulu atau Pertanyaan dulu aja. langsung? Pertanyaan dulu kalau ada yang mau menanyakan. Tarik di ini belum? Oh, Udah mah, Iya dari tadi bermasalah. itu udah di download ya? Iya. dia timbul tenggelam dia.
Atau ditaruh di tempat tadi? Rira mana Rira? Rira ada ini. Kan ini harusnya ditariknya di mana ya? Filenya apa? Kontrol D ya? Apa D ya? Apa D? Apa sih kontrol? Saya sudah Bukan kontrol itu, itu Windows. Enggak. Kayaknya Windows ada. Sambil nunggu mungkin ada pertanyaan dulu kali. Sambil nunggu. Ini tuh baru sampai regulasi tadi. Apa? Cinta Rira. Coba deh. Coba dulu. Oh, aneh sih komputer lab. Jadi kayak di sini nggak di bawah sini. Nggak ada kan? Iya, kan nggak ada. Di ininya nggak ada ya. Iya tadi kemarin Kan Pak, enggak. Timer udah di Jika didapati skala kita tidak reliable dengan keadaan responden yang sudah diambil, apa yang harus dilakukan? Berarti ada item yang bermasalah di sana. Jadi begitu. Ini ada di Dan download. konsep terkait dengan konsistensi. Ya kan? Reliability itu terkait dengan apa namanya pengulangan dari item. Nggak mau di. Kalau seandainya item itu bermasalah, berarti itemnya itu verifikasi tidak valid. nggak bisa kan? Nggak bisa. Kalau itemnya bermasalah, Iya sih. tidak valid. Realitas yang tidak kecenderungan bukan realitas yang palsu ya. Bagi saya kalau belum diuji berarti realitas itu bermasalah ya. Tapi kalau tadi kan sudah semua diuji, tapi realitasnya masih rendah. Seperti di PLSM itu pasti menggunakan composite reliability. Ya kan? Menggunakan itu. Dan ketika skor apa namanya faktor holdingnya itu rendah, ya, skor kita sebut saja lah skor regresinya itu rendah. Item itu secara tidak langsung composite reliability itu akan turun. Sebelumnya kan mereka bisa pakai. Ya kan udah kita cek di Sudah kita jalan. Kalau udah menggunakan cara kita masih perlu menghitung yang namanya realitas. Ini juga Iya kalau baik. intinya nggak tahu. Kalau saya udah berapa bulan. Ini ada yang Tapi namanya kalau realitas. menghitung realitas silakan. Kalau saya nggak perlu menghitung realitas, nanti saya akan jelaskan kenapa. Iya. Karena secara konsepnya kan udah. Karena Tapi kan dalam apa? Oh iya. mikrofon itu Nanti kan ini dalam GMI itu seperti ini nanti kan. Tapi akan ada model konstruk seperti ini. Jadi bukan itu paling. Ada kayu itu menggunakan exhaust. Saking pahamnya lupa. Bisa ada berapa? Ini X1 item 1, X2 item 2, X3 item 3 dan X4 item 4. Di sini setiap item masih ada error kan ini. Ya, ada error. Nah, ini adalah X, ini adalah true score, ini adalah error. Kalau saya ini sudah terkoreksi, bukan kamu itu reliabilitas. Kan begitu. Paham ya? Makanya sering-sering nggak PC. Kalau penelitian kalian pakai C itu grade itu akan nah, jadi konsep kita itu pasti X sama dengan T plus T. Yang kita pertanyakan, errornya itu sudah terkoreksi atau tidak? Sehingga ketika error sudah terkoreksi, X sama dengan T. Meskipun nanti itu di realitanya nggak terjadi, X adalah T,
Tapi setidaknya X memiliki dominasi terhadap B. Atau skor sebenarnya, skor yang diobservasi itu memiliki dominasi terhadap skor sebenarnya. Artinya nggak jauh-jauh itu. Analisis faktor terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah exploratory factor analysis, yang kedua adalah confirmatory factor analysis. Kenapa kita nggak memakai EVA? Karena EVA itu tidak ada uji statistik. Yang kita butuhkan adalah uji statistik. Di EVA itu tidak ada ujian hipotesis. Dia hanya aljabar linear saja. Dan itu. Tapi gara-gara EVA, konstruksi psikologi itu pada muncul supaya kita bisa bahas. Sementara konfirmatory faktor analisis, hipotesis itu bisa. Hipotesis apa? Hipotesis apakah model yang kita kembangkan ini model ini? Ini model. Apakah model yang kita kembangkan itu fit dengan data? Apakah kerangka dalam pikiran kita ini kan modelnya kerangka dalam pikiran kita, betul? Apakah kerangka dalam pikiran kita itu fit dengan kenyataan kita? Kenyataan itu adalah sampel kita. Nah, maka diuji. Ada p-value-nya atau nilai probabilitas value, sementara di EVA tidak ada. Makanya EVA itu exploratory factor analysis itu sama dengan principal komponen analisis. Mirip. Bukan mirip, memang rumusnya mirip, tapi konsepnya berbeda. Nah, next. Katanya udah mau itu dulu. Oh, Kamu harus pergi soal Kan bukannya mau sholat dulu. 12 Panggung nanti. Iya. sambung lagi. Panggung. Lebih baik stop dulu. Minta. nanti anaknya Mbak. Mira. Ya, jadi kayak gitu ya. Nanti akan kita bahas Belum selanjutnya di analisis Kalau faktor, buka di ini tuh dari eksploratory dan Tapi linknya broken juga katanya. eksploratory yang kita bahas tapi kalau kita intinya analisis faktor Iya, itu saya udah analisis Iya, aku minta. kenapa sekumpulan item saling berkorelasi satu sama lain. Pasti ada sebab penyebab. Penyebab sifatnya lah. Ya, mau masuk ke belakang. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum nanti kita bahas lebih dalam mengenai confirmatory factor analysis. Ada faktor yang bisa memvalidasi. Aku pikir ada yang Iya, kok dia bukan ini? Ini di bakal dia yang iya. Jadi kalian nanti sudah paham ya mengenai variabilitas ya. Mas Wahyu, berarti sebenarnya kan dari tahun ke tahun kan sebetulnya ada alat ukur yang dari dari skripsi itu pernah dipakai gitu ya. Jadi atau mungkin ada alat ukur dosen yang dia udah uji sebetulnya konstruksinya. Kalau mahasiswa pakai itu buat skripsi bisa dong, lebih aman dong. Bisa. Jadi dia tinggal mencat, Pas diuji lagi. tetap diuji lagi, walaupun Gimana? Ngomongin daftar hadir ya. Enggak, tapi silakan. Ini banyak sekali pertanyaan yang tadi untuk bukan itu menyampaikan ya. udah jawab aja. Pak, kenapa saya harus menguji atau ada memvalidasi ulang uji dan diskusi? Kalian pernah belajar di metode penelitian tentang validitas internal dan validitas eksternal? Ya. Validitas eksternal itu adalah validitas bagaimana kita bisa digeneralisasi. Kalau kita melakukan validasi ulang itu adalah salah satu sumbangan kita di pengetahuan. Ya, sumbangan kita ke pengetahuan. Validitas alat ukur A sudah diuji validitas dan reliabilitasnya di Papua. Kalian tinggal di Jakarta, kalian uji ulang. Ya, di Jakarta validitas dan reliabilitasnya. Akhirnya
Semakin lama alat ukur kita sebut alat ukur A itu akan teruji di Papua, akan teruji di Jakarta, akan teruji di Kalimantan, akan teruji di Sumatera, terus proses kan ada terus yang diulangi, memvalidasi dan menguji itu semakin lama akan semakin umum. Seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita memodifikasi sesuai dengan konteks. Biasanya kan kayak gitu kan. Banyak sekali kita memakai alat ukur tapi konteksnya berbeda. Apa itu tentang kecemasan misalnya. Ya, misalnya ada seorang anak seorang mahasiswa buat alat ukur tentang kecemasan menghadapi kerja. Yang memakai tentang kecemasan itu tapi menghadapi suami dan istri satu bulan itu kan berbeda kan dari konteksnya kan. Itu perlu divalidasi ulang. Tapi kan kalau misalnya dari penggunaan alat ukur yang sudah di adaptasi dan macam-macam itu kan ada item yang berkurang, itu nggak masalah. Nggak masalah. Dan ternyata ada dimensi yang hilang atau gitu gimana? Nggak masalah. Jadi kayak begini. Cuman bisa mempengaruhi expert judgment. Jadi makanya kalau di analisis itu ada namanya analisis situasional atau analisis measurement invarianitas. Artinya begini, apakah alat ukur tersebut sudah valid di lintas bahasa dan lintas budaya? Alat ukur yang divalidasi di Jerman dengan 5 dimensi belum tentu ketika diadaptasi di Indonesia menjadi 5 dimensi. Itu bisa berubah. Banyak contoh yang anak-anak di Indonesia karena konsep misalnya dari 5 menjadi 3. Karena ketika diuji itu nggak mungkin. Nah, jadi terkait dengan adanya kemungkinan dimensi yang bilang itu bagi saya sah-sah saja. Selama modelnya itu fit dengan data. Jadi mendingan cimun. Mendingan kita minta mahasiswa untuk mencari alat ukur hasilnya, atau kan selama ini katanya kan selalu kayak udah pakai aja yang adaptasi seperti itu kan yang udah dibuat itu, atau ya pakai aja tapi dihitung lagi. Dipakainya dihitung lagi. Tapi berarti datanya mesti banyak. 250 tadi kan. Nah, berarti nanti mesti ngobrol sama pembimbingnya karena nggak realistis, nggak visible skripsinya berarti durasinya. Nah, durasi 6 SKS bahaya berarti. Ya, skripsi 6 SKS bahaya. Nah, pertanyaan lagi. Apakah kita boleh melakukan yang namanya one shot? One shot itu apa? Nah, itu one shot. Maksudnya adalah kita ngambil data 250, tapi kita hitung validitasnya plus kita hitung analisanya setelah kita melakukan CFA dan macam-macam itu. Maksudnya enggak, ini datanya kepakai. Jadi data yang untuk dihitung misalnya untuk menghitung korelasi lah itu jadi nggak ada tuh yang ideal tahapan gitu karena masalah visibility. Jadi kan mestinya kan uji coba dulu, baru ini aja. Nggak perlu uji coba, langsung. Iya kan langsung. Berarti one shot kan? Iya one shot. Karena kalau enggak, iya namanya one shot. kalau orang bilang uji sampel. Iya uji jebakan. Nanti makanya saya akan mencari menguji validitas dengan Jerman, kemudian mengekstraksi super faktor. Sampel 250 itu udah sekalian menguji regresi. Iya. Kenapa diuji validitas dulu? Supaya ketahuan ini mana item-item yang jelek kalian drop. Nanti item-item ya jangan sepotong. Iya baru nggak usah pilot gitu kan. Iya. Buat apa pilot? Kalau misalnya pilotnya itu cuma 30 orang dan justru malah membuat item yang harusnya valid jadi nggak valid. Buat apa? Ini langsung aja kan? Ya tapi kan banyak yang masih berpikiran
harus pilot dulu loh gitu. Kecuali kalau sampai kita melakukan Eksperimen beda ya, eksperimen enggak, eksperimen Beda. ya, Kadang kita untuk beda. cek dulu. Yes. Kalau eksperimen ada buat manipulasi cek kayak gitu. Eksperimen itu sulit. Tapi bisa kok mas. Nanti anak skripsi gue yang sebenarnya bukan yang lain. Bisa kok. Apa namanya itu tantangannya lebih berat kalau eksperimen. Ya. Sebenarnya kalau eksperimen kayak prosedur dan pembuatannya itu yang berat. Tapi Iya. kalau udah Iya, ambil data dan gitu Nah, itu malah lebih gampang. malah lebih gampang. Karena kalian menggunakan Anova ya. Cuman kita sangat bangga hasil yang diberikan oleh eksperimen. Karena hasilnya itu tentu akan lebih strong, lebih baik dibandingkan yang regresi biasa. Ya karena udah kausalitas. Yes, betul. Teman-teman udah isi daftar hadir belum? Teman-teman ini belum selesai ya. Nanti jam berapa Pak Wahyu akan itu kamu bilang jam 1 kita masuk lagi sampai jam 3. selesai Jam 5. jam 3 apa lebih. Udah jam 5. Hah? Kirimnya sambil paralel. Udah kalau sampai jam 5 rambutku begini. Oke, sudah. Saya sholat Jumat dulu, nanti akan balik lagi ke Yang khusyuk ya ibadahnya ya. Jadi belum selesai ya, kita balik lagi ya. Ini Ya. CV-nya di sini. Oke. Yang itu pakai DSP-nya. Tadi masih landasan pengenalan tentang kayaknya rehabilitasi dulu karena ada CFA-nya termasuk fondasi yang perlu dijelaskan untuk CFA. CFA-nya termasuk nanti soal modifikasi mobil. Yes, modifikasi alat ukur, Modifikasi bisa ya? modifikasi alat ukur dan logika untuk memodifikasi. Iya nggak ada detail. Izin bertanya, data dikatakan pacaran. Ya, Itu kan udah ya tadi izin bertanya, data dikatakan rehabilitas jika 0,7 atau 0,6 ya Pak. Tadi 0,7. 0,7. Di atas Siapa tadi 0,7. namanya? Jim Yuneli. NUNN. JIM. Jim Jim Yuneli. N Nanti ditanya NNA. Karena itu perdebatannya tinggi ya mas. Ya kan? Buku terbaru KS itu ini. Iya, setahu Aku nggak mau pakai PLS, pakai Covariant base. Kalau nanti jelaskan mas Wahyu. Nggak masalah sih. Ketika item gugur per satu dimensinya minimal berapa item itu wajib. mestinya minimal 2 loh. Pak, kalau dihitung ini pasti 1 dimensi. Oh iya, nanti Masa kita ada ini kan 2 gitu loh. Degree of freedom. Nanti nggak. Nanti kita akan hitung. Oke. Kita hitung derajat kebebasan. Berapa sih satu dimensi itu harus berisi item? Ya gitu ya. Yang salah sama gue. Oke, nanti kita lanjutkan. Saya tunggu kehadiran kalian semua. Terima kasih. Terima kasih Mas Terima Bang. kasih. Jam berapa lagi start lagi? Jam 1. Emang lu keburu jam 1? Makanya saya pakai Ya, Abang lagi kan? itu. Tapi kalau mau pakai piring ke dalam. Ya Mau pakai piring ke dalam. Kalau pakai piring. siap. Dia emang perlu piring. Tiket masuknya di mana? Oh? Tiket masuknya masuk rumah. Aduh, aku Itu loh. Itu lagi. Gue telepon suruh apa? Baju. Tuh. Coba. Bang, urutin deh yang bagus yang mana. Oh ya Allah, gue begini. Oh ya, buku dong sayang. Astagfirullahaladzim. Kacau ya. Ngurutin baju gue lagi kayak begini. Saya semua bilang kan aja ada Nggak mau tahu kok itu dulu bajunya mana yang paling bagus mana yang enggak. Ngurutin satu-satu. yang mau kucing. Abang tiap malam ini. Tapi sih boleh sih. Kedua, sobatnya. Kalau jangan rumus. Oke, kita bisa apa? Kalau mau di dalam dulu. Masih banyak bertanya ya.
Iya, ya. Nanti kami suruh jawab. Kalau ada yang terapin. Matiin dulu nggak? Ya. Matiin aja dulu. Ya, yang satu ya berdiri. Berdiri. Jangan taruh benda kecil. Kemudian